Ketemu lagi dengan saya, Purnomo Benata. Sekarang saya sudah sampai di SMA Negeri 10 Tangerang. Saya mau ngobrolin tentang budaya positif di sekolah. Saya akan ketemu dengan narasumber saya, Pak Soleh. Yuk, ikutin saya. Seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa saja peran mereka? Saya akan mengupas lebih dalam dengan Pak Soleh, calon guru penggerak 2022. Tapi sebelumnya saya ketemu dengan guru piket dulu. Yuk. Selamat siang Ibu. Mau ketemu dengan Pak Soleh? Ada. Oke. Tahu ruangannya? Di mana ya Pak? Sebelah sana. Situ ya? Ya, yang ada pintu besi. Oke, langsung ketemu dengan Pak Soleh. Baik, silakan. Sip. Terima kasih Ibu, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh? Soleh. Oke. Oh iya. Saya Purnomo Benata, Pak. Siap. Oke. Ya, Pak. Gimana, ada yang bisa dibantu, Pak? Ya, saya ingin... Pak. Oh iya, terima kasih. Gimana? Oke, sehat Pak Soleh? Alhamdulillah sehat. Oke, saya mau ngobrol dengan Pak Soleh tentang budaya positif di sekolah. Kebetulan budaya positif di sekolah ini kan lagi digalakan oleh pemerintah untuk kemajuan pendidikan kita. Oke, untuk Pak Soleh, calon guru penggerak 2022. Betul Pak ya? Betul, kebetulan saya tahun ini mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Gitu, Pak. Oke. Saya ingin fokus pada materi yang akan saya kupas tentang budaya positif di sekolah. Boleh. Oke. Siap. Sebenarnya apa sih Pak budaya positif di sekolah itu Pak? Ya, yang pertama terima kasih atas kehadirannya di sekolah kami SMA Negeri 10. Sama-sama. Kebetulan ini pas banget di belakang kita ini ada bisa dilihat bicara tentang visi misi SMA 10 Tangerang ya Pak. Di sini ada visinya menghasilkan lulusan berprestasi, berkarakter, dan menguasai teknologi informasi yang dilandasi akhlak mulia. Nah, poin yang paling penting adalah berkarakter, Pak. Duduk lagi, Pak. Silakan, Pak. Jadi saya ingin menjawab sekilas saja bahwa pendidikan pada dasarnya adalah bagaimana memberi kesempatan kepada semua anak ya, bahwa dia bisa tumbuh berkembang berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan dirinya sendiri. Nah, kita nih sebagai guru itu harus memiliki nilai-nilai positif yang bisa diberikan kepada murid-murid kita. Nah, kalau nilai-nilai positif itu bisa terjadi, itu akan menimbulkan lingkungan belajar yang positif. Nah, kalau lingkungan belajar positif tentu pada akhirnya akan memunculkan budaya positif di sekolah. Sebagai contoh ya Pak ya, budaya positif yang coba dikembangkan sekolah kami, yaitu saya sebagai guru penggerak kebetulan bagaimana anak-anak hidup sehat dan cinta kebersihan. Itu kan paling sederhana ya Pak ya, nilai budaya bagaimana sekolah ini bisa bersih, bisa kita hidup sehat. Dan Pak, saya kasih informasi sedikit bahwa tahun ini alhamdulillah nih Pak, kebetulan di sekolah kami bisa dilihat di sini, yaitu kita buka ya Pak ya. Boleh. Apa ini? Piala? Ya betul. Ini bisa juara dilihat, 3 lomba sekolah sehat. Lomba sekolah sehat SMA. Tingkat Kota Tangerang tahun 2020. Baru saja berarti ya? Betul. Sip. Bagaimana anak-anak kita itu dan kita di dalam dunia pendidikan khususnya di SMA 10 mengembangkan salah satu budaya hidup sehat dan cinta kebersihan. Salah satu contoh. Satu budaya positif ya Pak? Salah satu budaya positif. Kalau budaya-budaya yang lain yang coba kita kembangkan, misalnya di sini adalah salah satunya misalnya program 5S. Sopan, santun, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya baik Pak Pur, sekarang kita akan lihat situasi kebersihan lingkungan di SMA Negeri 10. Bisa kita lihat ya Pak? Boleh. Ayo.
lumayan juga Pak Soleh. SMA Negeri Tangerang ternyata luas juga kok. Alhamdulillah. Dan memang lingkungannya sangat bersih. Betul, betul. Nggak heran kalau dapat juara 3 lomba sekolah sehat. Sekali lagi selamat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke. Apresiasinya. Ini siapa ini? Ya, Rega. Ya, salah satu budaya positif di kami tadi di awal diceritakan adalah adanya kegiatan program 5S, Pak. Oke. Senyum, Salam, sapa, ya betul. sopan, dan santun. Oke, sip. Ya gitulah keseharian anak-anak kami. Salah satu nilai yang kita tanamkan adalah kaitannya juga dengan 5S di sekolah. Oke. Budaya positif yang kedua berarti ya? Budaya positif. Oke. Sip. Pak Pur? Yep. Kebetulan saat ini saya ada kelas. Salah satu nilai budaya yang coba kita terapkan di SMA 10 adalah budaya anak terlibat pembelajaran yang aktif, kreatif. Budaya positif yang ketiga. Budaya positif yang ketiga. Sip. Ya. Oke. Silakan. Oke. Assalamualaikum. Ini kebetulan kita sudah berada di kelas 10-5. Oke. Ini kita belajar tentang budaya positif yang ketiga, yaitu kaitannya dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke. Bisa dilihat anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke. Kemudian dia secara mandiri, kreatif, mengerjakan tugas kelompoknya, dan nanti akan dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Ini setiap mata pelajaran seperti ini? Rata-rata seperti Oke. itu ya. Pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Untuk saat ini pelajaran apa nih? Ini pelajaran geografi. Geografi? Ya, bisa Oke. dilihat. Ya. Sip. Boleh. Oke. Neng, pelajaran apa, Neng? Geografi. Oke. Gimana diskusi apa? Tentang apa nih? Diskusi tentang apa? Nah, Oke. ini salah satu hasil kreativitas dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 kaitannya dengan definisi atau pengertian geografi secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kelompok ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke. Gitu Sip. ya. Oke, lanjutkan diskusinya ya, Neng ya. Oke. Bisa lihat yang lain. Oke. Ini materinya sama? Ini tentang apa nih? Ini aspek geografi. Aspek geografi. Ini satu kelompok berapa orang? Ada 7 sebenarnya, tapi satunya nggak masuk. Oke. Ini apa? Kardus ya? Oke, jadi di sini adalah meramping dari ruang lingkup geografi. Yang pertama adalah apa sih ruang lingkup geografi itu? Ruang lingkup geografi itu mencakup semua fenomena, gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Lalu apa saja sih ruang lingkup yang dipelajari dalam ilmu geografi ini? Yang pertama ialah pengungkapan kejadian. Lalu yang kedua, memiliki sebab dan akibat suatu gejala. Lalu yang ketiga, mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di bumi. Lalu yang keempat, mempelajari penyebaran kejadian atau gejala di bumi. Lalu yang terakhir ialah pemecahan masalah geografi itu sendiri. Oke, terima kasih ya. Bening udah membantu menjelaskan tentang ruang lingkup geografi. Dilanjut untuk diskusinya kelompok 2 ya, silakan. Sebagai siswa, kami diberikan kesempatan untuk menerapkan budaya positif, yaitu mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjutaan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita mendapatkan nikmat sehat walafiat untuk bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan satu acara in-house training pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 10 Tangerang. Bersyukur saya mendapat tugas tambahan untuk menjadi moderator dari pengimbasan hari ini. Sebelum kita mulai untuk in-house training hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan saya ingin bacakan susunan acara di in-house training hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah kita laksanakan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga adalah pemaparan materi. Yang keempat adalah tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, kita langsung saja sambutan Ibu Kepala SMA Negeri 10 Tangerang. Hari ini diwakili oleh Ibu Ismindari. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Mama di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan in-house training pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 10. Yang pertama adalah marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dalam hal ini terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sejuk seperti ini dengan tema pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 10. Untuk kegiatan ini yang akan nanti dipaparkan banyak sekali panjang lebar oleh Bapak Soleh selaku calon guru penggerak yang perwakilan dari SMA Negeri 10 yang akan memberikan pencerahan, memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Meskipun calon guru penggeraknya mungkin hanya 1 atau 2, tapi diharapkan semuanya juga bisa untuk menjadi calon guru penggerak ya meskipun baru dari hati, kemudian melangkah, kemudian bisa bergerak dan kemudian tujuannya bisa berlari seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dalam in-house training ini supaya nanti di pengimbasan budaya positif yang tidak bisa lepas dari culture atau budaya yang ada di sekitar kita di SMA Negeri 10 yang nanti supaya bisa kita menerapkannya, kemudian bisa menularkannya kepada anak-anak. Yang pertama adalah perlunya adanya kesepakatan atau keyakinan kelas bahwa di SMA 10 ada budaya-budaya positif yang memang harus kita laksanakan, harus kita tindak lanjuti dan harus kita imbaskan kepada semua lini, baik itu melalui siswa, bahkan bekerja sama dengan orang tua, bahkan sampai kepada masyarakat sekitar. Sehingga budaya positif yang ada di SMA 10 diantaranya mungkin ada mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kemudian yang tidak kalah penting adalah 5S, dan terutama tentang kebersihan lingkungan yang sampai saat ini masih kita galakkan dengan bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita harus bisa mempertahankan dan meningkatkan di mana SMA 10 sudah menjadi sekolah juara ketiga dalam lomba sekolah sehat sekota Tangerang. Maka dari itu dengan adanya peraihan atau prestasi yang sudah kita raih bersama bisa memotivasi diri kita dan bisa untuk menularkan kepada anak-anak bahwa begitu pentingnya budaya positif yang ada di SMA 10 yang tentunya budaya positif ini bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya sebagai slogan, tetapi perlu aplikasi, perlu penerapan tiap hari dan yang pastinya perlu kesadaran dari masing-masing siswa. Nah, itu apa yang diharapkan dengan adanya in-house training ini. Jadi marilah kita sama-sama untuk saling membantu, kita sama-sama saling mensupport dan kita memberikan motivasi baik kepada teman-teman kita yang saat ini sedang memperdalam ilmu tentang bagaimana menjadi calon guru penggerak,
kemudian bagaimana menerapkan kurikulum merdeka, bagaimana kita menyikapinya dari masa pandemi menjadi endemi dan sebagainya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita sama-sama support teman kita yang nanti ilmunya bisa berbagi kepada kita semuanya, sehingga menjadi sesuatu yang benar-benar positif. Budaya positif itu bisa kita terapkan yang akhirnya semuanya akan mempunyai energi positif, yang tentunya akan membuat SMA Negeri 10 selalu mendapatkan tentunya hati yang positif di kalangan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat berjuang ya Pak Soleh ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menginspirasi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ismi. Hari ini mewakili Ibu Kepala Sekolah. Lain hari mungkin sudah menjadi Kepala Sekolah. Kita doakan saja. Rekan-rekan semuanya, apa sih budaya positif sekolah? Bagaimana budaya positif sekolah itu diterapkan? Siapa saja yang harus menjalankan budaya positif sekolah? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang sering kita ajukan. Nah, hari ini Pak Soleh langsung memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Langsung saja Pak Soleh, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Pur. Bapak Ibu mohon izin saya berdiri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, wabil khusus adalah nikmat sehat walafiat. Kemudian salawat salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Pertama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ismindari. Kemudian Bapak Moderator yang kami hormati, serta Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk menghadiri kegiatan pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 10 Tangerang. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima mewakili SMA Negeri 10 ingin memberikan informasi tambahan kaitannya dengan budaya positif di SMA Negeri 10. Tentu bicara masalah budaya kan sesuatu yang biasa atau memang ingin dibiasakan, yang dianggap bernilai baik atau bernilai positif untuk bisa kita yakini dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan Pak Ilham. Nah, terus kemudian, apa sih harapan kami setelah mengikuti acara kegiatan hari ini? Bapak Ibu bisa dilihat, sebenarnya kami berharap ada kompetensi yang bisa kita ambil pada hari ini. Sebenarnya ini adalah diskusi ringan saja ya, bentuk pengimbasan kepada teman-teman rekan di SMA Negeri 10. Pertama, bahwa guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah SMA 10 ini supaya kompetensinya merasa nyaman dan aman. Jadi kebutuhan belajar anak itu apa sih? Baik itu dari profil anaknya kita harus tahu, minat anaknya kita harus paham. Nah, sehingga nanti apa yang diinginkan dalam kompetensi itu bisa tercapai. Kedua adalah guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi dan misi sekolah SMA Negeri 10 Tangerang. Kebetulan Bapak Ibu sekalian pasti tahu bagaimana visi salah satu misi kita SMA Negeri 10 adalah memiliki siswa yang berkarakter. Nah, tumbuh berkembangnya itu melalui sebenarnya budaya yang akan dikembangkan atau yang harus dikembangkan di SMA Negeri 10. Selanjutnya, apa sih capaian umum Bapak Ibu? Saya sih berharap setelah belajar, kita sama-sama belajar hari ini, adalah kita sama-sama memahami konsep pendidikan. Konsep pendidikan yang dimaksud adalah menurut dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu membuat lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi murid yang harus kita tanya sebagai orientasi dan murid yang belajar. Guru adalah sebagai fasilitator saja di sana.
Kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan secara umum di Indonesia tentunya. Kemudian ingin mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu kan sudah paham ya profil pelajar Pancasila seperti apa gitu ya. Ada yang bernalar kritis, berwawasan global, mandiri, bertanggung jawab, gotong royong, dan kreatif, dan yang paling penting adalah bertakwa dan berbudi pekerti yang luhur. Oke. Selanjutnya adalah memahami peran sebagai guru nih kita untuk membangun budaya positif. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya guru adalah sebagai among. Guru yang memberikan nilai-nilai positif kepada anak. Gitu ya. Kalau nilai-nilai positif ada pada kita ajarkan kepada anak-anak, anak-anak akan muncul nilai-nilai positif sama halnya seperti apa yang dimiliki oleh guru. Dan itu nanti akan terjadi interaksi yang positif tentunya, baik sesama guru, guru dengan siswa, siswa dengan lingkungan di sekolah SMA Negeri 10. Selanjutnya adalah secara khusus Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita coba ya demonstrasikan mengenai sejauh mana sih pemahaman konsep kita tentang budaya positif di sekolah ini. Kedua, kita juga harus memiliki atau strategi disiplin positif ini yang paling penting, memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman yang berpihak kepada murid, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata. Kita ada istilah adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kita sendiri sebagai guru harus tergerak. Kalau kita sudah tergerak, berusaha untuk bergerak. Bergerak berarti kita bergandengan tangan. Dan terakhir adalah kalau bisa kita mampu menggerakkan komunitas atau praktisi pendidikan seperti hari ini yang coba kita jalani ya dengan Bapak Ibu sekalian. Terakhir adalah mencoba bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial. Jadi Bapak Ibu, budaya positif apa yang akan dikembangkan di sini tentu adalah budaya positif yang kira-kira sesuai dan cocok dengan karakteristik dari murid itu sendiri. Nah, sebagai pertanyaan pemantik hari ini supaya Bapak Ibu semangat, mohon izin bukan berarti saya yang paling pintar, tapi di sini mungkin Bapak Ibu coba ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Silahkan, Bu Pur. Kenapa setuju? Kalau anak yang hukuman itu diberikan pada anak yang salah. Kalau anak nggak dihukum, tetapi di sini hukuman itu kan tidak selalu yang hukuman yang fisik ya. Bisa juga hukuman-hukuman yang bisa mendisiplinkan, jadi mendisiplinkan anak misalnya nih disuruh misalnya dia mengerjakan soal, mengerjakan tugas, kita hukumannya bukan dipukul atau dimarahin atau apa, tapi mungkin kita suruh anak itu untuk mengerjakan ada tugas tambahannya. Siap, terima kasih. Pertanyaan pemantiknya kan nomor 1 adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemantik kedua, coba nih. Kan Bu Purwanti saja, yang lain nggak setuju kalau hukuman Ada yang nggak setuju nggak? Yang kontra? Silahkan, Mister. Intinya adalah hukuman. Artinya kita kalau ada hukum berarti ada ribut ya. Kita harus tahu kejiwaan anak dulu. Karena ada anak yang bisa tergerak dengan hukuman dan dari situ. Tapi ada anak kalau dihukum malah sebaliknya makin jauh karena dia merasa dihukum. Tapi kalau kita pendekatan secara personal, apalagi kita tahu karakter anak ini nggak bisa dihukum nih, harus secara persuasif. Nah, hukuman nggak pas di situ. Siap. Oke, berarti ada dua pihak ya. Betul. Ini karena kita belum belajar tentang budaya positif. Jadi masih ada option A atau option B kaitannya pertanyaan nomor 1. Nomor 2, Bapak Ibu setuju nggak nih? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membacakah,
atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Kita cari yang tidak setuju. Mister lagi nggak setuju. Boleh. Silakan. Artinya 50-50 Ya. ya. Kembali lagi ke konteksnya dan kepada kejiwaan si anak. Kalau anak kurang senang membaca, itu malah nggak jadi bikin dia kreatif. Tapi mungkin anak senangnya bikin konten. Kita kasih hukuman bikin konten, itu akan passionnya kebangun, kreativitasnya terbangun juga. Jadi menurut saya lihat konteks anaknya dulu, dia senang membaca atau sebaliknya. Oke, yang setuju bahwa hal positif membaca untuk memberikan hukuman. Tapi semuanya angkat tangan. Ada? Ini Juri mau memberikan pendapat tentang Yang setuju ini? Jadi setuju? Antara 50-50 sih. 50-50 juga. Kayaknya karena Mister ya, dengan Mister. Baik. Oke. Yang ketiga adalah Bapak Ibu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Nah, kalau Bapak Ibu nomor 1, nomor 2, nomor 3 hukuman, kemudian hukuman positif atau memberikan penghargaan, mana yang lebih utama? Memberi penghargaan. Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? 3. Nomor 3. Kenapa Miss nomor 3? Kalau menurut saya kita memberi penghargaan, jadi anak memang semakin terpacu. Misalkan kita ngasih si anak mengerjakan sesuatu yang lebih, kita kasih penghargaan, bisa berupa nilai atau bisa berupa mungkin makanan ya, biar anak lebih ini, jadi besok-besok pun dia jadi semangat lagi untuk mengerjakan tugasnya atau untuk yang lainnya gitu. Oke, siap. Oke, saya tidak akan menyimpulkan. Nanti setelah kita pelajari pasti akan muncul pasti sebenarnya seperti itu ya. Kita setuju. Nomor 1 nggak setuju. Nomor 2 lihat konteks anaknya. Nomor 3 apakah kita harus lihat anak kalau ngasih penghargaan? Bagaimana Mr. Sarmawi? Memberikan penghargaan itu artinya ada anak yang ibaratnya berhak dihukum tapi kasih penghargaan bisa juga, atau anak yang tidak dihukum bisa jadi tergantung konteks anaknya. Gitu. Ada yang maju karena dihukum, ada yang maju karena dikasih penghargaan. Karena dikasih maaf, mereka lama-lama terbangun kesadaran. Jadi saya itu menekankan dalam hal penyadaran diri, terus kedisiplinan. Kadang bertolak Calon belakang. guru penggerak berikutnya Oh, ya, gitu luar ya. biasa. Boleh kasih kesempatan. Angkatan Terima ke-12 kasih, ya Mister ya. Angkatan 12. Baik, selanjutnya kita lihat ya. Nah, hari ini akan ada sedikit banyak yang kita coba pelajari ya. Sebenarnya menarik sebenarnya Bapak Ibu, karena kebanyakan kita menjadi guru itu ya memang sudah watak, tabiat, gaya dari zaman dulu ya seperti itu. Padahal sebetulnya banyak sekali perubahan-perubahan tuntutan terhadap kurikulum. Nah, di sini nggak usah foto deh. Ini kita akan bicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan atau kebajikan universal. Kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, atau restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia sebenarnya apa ya, terutama anak gitu ya. Dan dunia berkualitas, karena yang kita siapkan anak-anak yang berwawasan global, bukan lagi berwawasan hanya lingkup secara lokal. Kemudian yang kelima adalah restitusi. Nah, restitusi di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin Bapak Ibu nanti akan melihat, iya ya, saya ternyata tipe guru penghukum. 1, apa saya termasuk tipe guru pemberi membuat merasa bersalah? Jadi bagaimana anak supaya merasa bersalah aja? Atau kita memposisikan kontrol kita sebagai teman, penuh keakraban dan lain-lain dengan itu. Atau kita seperti peninjau sebagai guru. Atau yang paling penting, kalau bisa kita posisi kontrol sebagai manajer, yang pengelola kelas. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga. Segitiga restitusi sebenarnya kaitannya ada segitiga untuk pemecahan masalah. Karena apa? Karena pada dasarnya
Di kelas pasti kita menemukan persoalan atau masalah. Betul ya Bapak Ibu ya? Di kelas semuanya lancar-lancar aja. Selalu kan? Perasaan Ada kita baru saja. masuk udah langsung pusing ngelihat ke Iya, bawah betul. gitu ya. Langsung naik darah kan? Kita memerlukan segitiga Betul, Ibu Gopsok? restitusi. Nah, karena anak itu kita sering memposisikan maunya kita, tidak masuk menjadi empati apa yang dimau sama dia, sehingga disitulah kita perlu namanya segitiga restitusi. Ketika anak bermasalah, jangan-jangan memang butuh perhatian kita. Kita harus gali dari sudut si siswa itu sendiri, tidak sudut kita. Jangan-jangan kita marah karena ada masalah di rumah kayaknya ya. Seperti itu. Oke, kita teruskan ya. Lanjut. Sekarang kita lihat dulu ya Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin boleh, tapi disiplin yang positif. Itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang ini sih kita kayaknya kepalkan tangan kita lewati ya Bapak Ibu. Teori ini sudah sangat biasa sebenarnya. Intinya adalah kita harus kuat gitu ya terhadap berbagai macam masalah, rintangan dan tantangan. Oke, kita teruskan saja. Kemudian teruskan di next. Nah, di sini gitu ya. Kita akan lihat paradigma, yaitu stimulus respon dari teori kontrol. Nah, di sini teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita terutama sebagai guru itu kita lihat ya, 36 anak, 36 keinginan, 36 persepsi. Nah, kita lihat gitu ya. Kemudian semua perilaku. Nah, dari 36 itu ketika anak itu berbuat sesuatu, pasti dia punya tujuan. Kita akan lihat dari sudut anak ini ya Bapak Ibu, bukan dari sudut kita. Gitu ya. Kemudian, nah, siapa yang bisa mengontrol? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi, tugas kita sebenarnya adalah menyadarkan, bukan memvonis. Kebanyakan kita sih langsung vonis ya, Pak Pur ya. Betul. Anak begitu langsung, ya, kenapa tidak mengerjakan PR? Keluar. Padahal itu anak ranking 1. Iya. Karena lagi ada, entah itu masalah, ya silakan 2 kalinya gitu kan. 3 kali, nah 2 kita kali lipat. tanpa memberi kesempatan Iya, betul. gitu kan. Itu nah nanti kita harus berubah paradigma itu. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul, kita sebagai guru itu hanya mau memfasilitasi, menanyakan, merespon gitu, membangkitkan. Karena setiap anak itu punya karakter, punya bakat sendiri, punya potensi diri. Silakan dia tumbuh berkembang gitu. Yang menyadarkan siapa? Dirinya sendiri. Tugas kita pasti mulusnya memberikan rangsangan-rangsangan yang positif tentunya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan, nah, atau kita kasih ke anak pilihan-pilihan. Kalau dikasih pilihan-pilihan boleh. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan? Setelah dengerin cerita, tapi kan andai kata kamu, pilihan, gitu ya. Oke, berarti tugas kita adalah kalau posisi seperti itu memberikan kelonggaran waktu, gitu ya. Kan bukan jam sayanya lagi, nggak apa-apa. Di luar jam juga kan memang hak anak juga, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang terakhir adalah model berpikir. Nah ini kita kadang-kadang nih sok mau kita yang menang, kadang-kadang kita nggak mau ngalah ya. Padahal tugas kita itu sebagai guru hanya fasilitator, among gitu, tapi kita seolah-olah menjadi dewa buat mereka gitu. Gengsinya tinggi betul Mister. Kadang-kadang kan kita sebagai guru berpikir kita ini guru, jangan terpengaruh oleh anak, betul kan? Kadang-kadang kita nyari-nyari masalah juga ya. Karena kita belum siap nih ya mau ngajar. Iya. Gitu. Ada kesempatan ya udah. Pura-pura marah kita tinggalkan, itu kayaknya nggak tahu siapa. Kayaknya Pak Soleh banget ya. Pantesan sering ninggalin kelas. Teruskan. Baik, ya kita teruskan.
Nah, tadi stimulus itu kita coba disiplinkan secara positif, gitu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang tadi ya. Semua perilaku memiliki tujuan, kan tadi sudah ya. Ada posisi kontrolnya tuh ya. Model berpikir menang. Ada yang kolaborasi, ada realisasi. Nah, kebutuhan ini yang berbeda. Nggak terlalu kelihatan-kelihatannya ya di depan. Nah, tapi pada intinya adalah kontrol diri dengan menggali potensi, tujuan mulia. Gitu. Kita bagikan ke situ sesuai dengan pola pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak itu pada dasarnya luar biasa, gitu kan? Secara teori itu punya kelebihan masing-masing. Kalau kita hanya menyudutkan dari posisi kekurangannya, kita juga jangan-jangan lebih banyak kekurangannya dibandingkan si anak itu sendiri. Oke, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kita lihat tuh teori motivasi. Ada menghindari hukuman, ada juga orang yang ingin mendapatkan imbalan nilai tambahan misalnya ya, menghargai diri dan sebagainya. Nah, tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, posisi kontrol kita nih satu, penghukum. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu, coba ada di sini yang selalu memposisikan diri sebagai guru penghukum? Nggak ada ya? Siap, bagus, alhamdulillah. Itu ada muacum. Tipe yang paling ini yang paling parah Bapak Ibu. Yang kedua adalah teman. Selalu memposisikan kita dengan anak itu sebagai teman. Teman. Tapi itu pun belum sebenarnya, di dalam posisi kontrol itu belum. Yang paling bagus adalah ini, manajer. Namanya manajer itu mengelola, ya, kelebihan, kekurangan, kebaikan, positif, negatif, sifat dari anak itu sendiri. Nah itu memang yang paling sulit memang kita menjadi manajer karena nilai-nilai empati kita sama anak harus gitu. Sementara problem dan masalah kita juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan masalah yang anak-anak hadapi. Itu memang ya luar biasa ya. Tapi memang ini tipe ideal. Nah, di sekolah penggerak itu guru itu memposisikan harus sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau belum sampai ke manajer, apa yang harus dilakukan? Menggunakan segitiga restitusi, dicari masalahnya di mana. Gitu. Posisi kita itu di mana? Kalau ada masalah kita cari masalahnya, kita identifikasi. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya kita harus mampu memenuhi 5 kebutuhan hidup si murid itu sendiri. Apa saja itu? Dia supaya bisa bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang. Mungkin kasih sayang yang sekarang sudah mulai hilang ya. Luntur. Ibu bapaknya pada kerja, ya. Gitu. Kita juga orang tua menyadari juga ya. Kemudian kesenangan, ya. Jangan-jangan anak-anak itu kan punya tipe juga. Dia kenapa lari sana lari sini? Ternyata tipe anaknya kinestetik. Itu kan belum tentu sama dengan tipe anak yang lain. Kemudian juga kebebasan. Nah ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang coba kita sebagai guru bisa memenuhi itu kepada anak-anak kita atau murid-murid kita di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah Bapak Ibu pasti udah pinter lah ya. Kita juga sudah tahu disiplin artinya belajar. Ini kemudian di dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apa yang anak inginkan atau apa yang saya inginkan ke anak? Yang bagus yang mana? Apa yang anak inginkan. Jadi kita mengikuti alur pola si anak itu sendiri. Betul. Oke, berarti wah ini luar biasa Pak Pur. Betul. Guru-guru SMA 10, teman-teman saya luar biasa sudah memahami bagaimana keinginan dari anak bukan keinginan dari kita sebagai seorang pendidik. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang enggak. Siap diteruskan? Yang paling penting tadi pokoknya ya. Oke, mungkin Pak Soleh sebentar lagi karena nanti ada sesi tanya jawab, jadi mungkin bisa diperbanyak di tanya jawab. Siap, baik. Kemudian untuk nilai kebajikan universal. Ini dia. Beriman, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, ini adalah
nilai-nilai yang tertuang dalam pendidikan kita berupa profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai universal. Siap, dilanjutkan. Yang kedua, nah ini motivasi, hukuman, atau penghargaan. Kita sering memberikan motivasi kah? Sering memberikan hukuman kah? Atau sering memberi penghargaan? Kalau Bu Sipa paling sering yang mana? Ke anaknya. Memberikan motivasi kah? Memberikan hukuman kah? Atau penghargaan? Motivasi dong Pak. Motivasi. Oke, yang paling sering memberikan penghargaan coba Ini katakan. kayaknya Bu Purwanti. Bu Purwanti. Saya, tapi saya juga seringnya motivasi. Motivasi ya. Mister biasanya berbeda. Saya motivasi dan penghargaan. Motivasi dan penghargaan. Oke, siap. Nah, tiga-tiganya sebenarnya Kolaborasi. berkorelasi ya, berkorelasi Korelasi. lah. Oke, siap, dilanjutkan. Nah, kita lihat ya. Motivasi eksternal dengan motivasi internal. Sudah ya. Kalau eksternal ya pasti dari luar, kalau internal dari dalam. Siap, diteruskan. Pak Soleh, kita punya guru muda, lebih memberikan motivasi, penghargaan atau hukuman? Oh iya benar. Motivasi ya, oke. Siap. Memang kita kadang-kadang guru itu walaupun anak itu sudah pinter sepinter apapun ya, Betul. memberikan penghargaan itu kayaknya Mahal. tetap aja yang diberikan motivasi lagi. Iya, Nah, mahal. pertahankan, nah pertahankan kan, gitu. So, pertahankan dan tingkatkan, pertahankan, tingkatkan. Kasih penghargaan lagi, Iya. selamat. Nggak selesai-selesai Nah, itu ya. selesai ya. Siap, oke, diteruskan. Nah, restitusi adalah karakter yang dibuat. Nah, proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencapai, tadi saya bilang, solusi dari masalah. Misalnya kalau anak itu malesnya kenapa ya? Pakai segitiga Restitusi. Oke, diteruskan. Cirinya adalah satu, yang paling penting aja saya sebutkan, nanti kita bisa pelajari bareng-bareng. Belajar dari kesalahan yang sudah terjadi supaya tidak terulangi dengan kesalahan yang sama. Oke ya. Yang kedua, fokusnya adalah fokus pada solusi, Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah itu bukan dicari siapa yang salah. Nah, ini udah. Nah, ini dia. Jangan seperti itu. Tapi memang gitu ya Pak Pur ya. Kita udah tahu, paling juga dia. Iya, Padahal, jadi kalau anak salah dia lagi, pantas aja. Padahal kan kita cari apa? Fokus pada solusi. Oke, siap, dilanjutkan. Nah, terakhir ini di dalam kurikulum Merdeka Belajar, salah satu poin pokoknya adalah keyakinan kelas. Silahkan Pak. Keyakinan kelas, ya. Mengapa kita memiliki peraturan atau menggunakan helm di dalam Oke. Kadang-kadang kita banyak aturan-aturan ya. Aturan-aturan itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Dilarang, tidak boleh. Itu kan negatif sebenarnya. Harusnya bagaimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harusnya bagaimana Bapak Ibu positif? Buang sampah Buanglah sampah di pada tempatnya. Nah, betul. Seperti itu, bagus ya. Atau misalnya lagi, Terima kasih telah buang sampah pada tempat. nah itu juga. Pokoknya ungkapkan dengan kalimat yang positif kepada murid-murid kita itu. Ya, kalau anaknya malas gimana kalimat positifnya? Positif. Hah? Coba kalau anaknya malas belajar, malas mengerjakan tugas, kalimat positifnya Lain kali. lain kali. Nanti kita ngasih kelonggaran untuk lain kali yang bilang lagi. Diselesaikan tugas pada waktunya. Baik ya, begitu ya. Pak Pur gimana bisa begitu? Tambah 50 kan. Saya lebih senang dengan kalimat-kalimat negatif. iya. Oke. Diteruskan Pak. Oke, nah ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, poin dari keyakinan kelas, kebetulan saya sebagai calon guru penggerak sudah menerapkan itu di kelas, yaitu membuat namanya komitmen kelas yang pertama, yaitu peraturan kelas atau komitmen kelas. Jadi kira-kira si A, si B, si C itu apa keinginannya di dalam pada saat pembelajaran kita. Yang sana hadir tepat waktu, positif. Ketika keluar, izin terlebih dahulu, positif. Jadi silahkan dia anak-anak. Tugas kita adalah yaitu mengatur bagaimana menjadi keyakinan kelas.
Oh, kalau itu berarti kalimatnya adalah bertanggung jawab. Atau anak-anak ngerjain kelompok ya, berarti keyakinan kelasnya mandiri. Seperti itu. Ya. Kemudian dari keyakinan kelas nanti akan membentuk lingkungan yang positif. Pasti, karena kan udah ada aturan. Aturan diyakini menjadi suatu nilai kebaikan. Kalau nilai kebaikan dilaksanakan, maka membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif membentuk apa? Budaya positif. Seperti itu. Jadi kebiasaan positif di kelas itu. Nah, di SMA 10 itu yang pertama, budaya positif yang sudah dikembangkan, satu adalah program 5S. Anak-anak alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, ketemu kita pasti menegur, menyapa, cium tangan, sopan, santun. Ada yang rada-rada anak-anaknya. Banyak juga ya. Bermacam-macam kan. Bermacam-macam ya Bapak. Yang kedua adalah juga hidup sehat dan cinta kebersihan. Alhamdulillah sih kalau seperti itu. Saya lihat kita amati tiap hari Ibu Kepala Sekolah ya dengan kesibukan dengan kita semua berkolaborasi, anak-anak membawa sampah untuk dibawa keluar dan dibuang lewat kantong plastik sampah. Itu kan budaya cinta kebersihan. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak belajar biasa mandiri, kemudian juga bertanggung jawab, dan yang keempat adalah anak-anak kita juga anak-anak yang jujur ya. Kalau nggak ngerjain tugas ya sudah, saya nggak ngerjain, itu bagus juga ya seperti itu ya. Hargai, tidak boleh diponis ya Bapak Ibu. Cuman kayaknya masih ada waktu kita belum masuk, masa tetap nggak dikerjain gitu ya. Atau saking jujurnya pada saat saya masuk ngerjain pelajaran lain. Ketika pelajaran lain ngerjain pelajaran saya, ya sudah. Sudah baik seperti itu. Tapi anak-anak jujur. Oke, siap. Silahkan Pak. Nah, ini tadi kesepakatan kelas. Gitu kan. Yang sepakat itu dari, oleh, untuk siswa. Bukan dari, oleh, untuk guru. Gitu ya. Gurunya posisinya di mana? Hanya fasilitator kan. Ngikutin alur cerita dari alur kesepakatan dari kelas itu sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, saya mau nanya sekarang nih tentang keyakinan kelas. Ada peraturan nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Oke. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Toleransi kah? Apa tuh? Nah, kita harus tahu tuh sifat-sifat kebajikan. Sekarang kita lihat yuk, intip jawabannya yuk Pak Il. Nah, jawabannya sudah selesai nggak sama yang Bapak Ibu tadi jawab? Ayo. Toleransi. Gitu. Ya. Luar biasa ya. Berarti memang guru itu insan pembelajar sepanjang hayat. Kalau tidak, ya sudah, kita ketinggalan kereta informasi dibandingkan anak-anak kita. Kita harus mengakui dan jujur ya Bapak Ibu, kecuali kalau guru-guru yang masih muda ya, Pak Ilham, Bu Sipa, yang tingkat kecepatan teknologi informasi lebih berimbang. Lah Bapak Ibu udah nyampe rumah dapur. Selesai ya? Iya. Ternyata Belum anaknya nangis. ada yang betul semua nggak Bapak Ibu? Enggak. Keyakinan kelasnya? Salah. Ada yang salah? Banyak yang salah. Ya, nggak apa-apa. Siap, dilanjutkan. Masih banyak Pak Soleh? Oke, sedikit lagi Pak. Oke, sip. Nah, perubahan. Siap ya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, itu sih tergantung kita ya memilah yang mana. Silakan dilanjut. Nah, sekarang saya mau tahu juga mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mencatat Ayo, 100 kali. catat 100 kali di dalam buku kalimat lagi. Konsekuensi. Murid diminta push up. Konsekuensi. Mengaitkan kertas tugas teman yang tercoret, menggantikan Konsekuensi. Nah, siap. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu Dari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu karena hitam. tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari menyela lapangan basket 2 kali. hukuman. Coba jawabannya ya kita lihat.
Waduh. Ada yang salah? Ada. Ada yang betul semua? Kita berarti harus tahu juga sebagai guru ketika memberikan stimulus rangsang sama apakah yang hukumankah, konsekuensikah? Yang bagus konsekuensi atau hukuman? Tapi bukankah hukuman itu merupakan konsekuensi anak melakukan suatu kesalahan? Nah, Cuma berlebihan Pak di sini. siap. Kalau kita adu-adukan kata-kata memang menjadi ini ya. Tapi kita harus bisa memilah antara memang itu namanya konsekuensi adalah dia melakukan kesalahan dengan kesadaran sendiri karena hasil kesepakatan. Itu konsekuensi. Kalau hukuman belum tentu. Iya. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi dia melakukan konsekuensi karena ya memang sudah ada tadi keyakinan kelasnya. Karena tadi ada aturan kelasnya. Ya konsekuensinya dong ketika kita melanggar. Paham ya Bapak? Kalau hukuman kan semena-mena ya. Betul. Terlambat ya? Ya, ada 15 putaran. Itu hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi tinggal dilihat. Kemarin kesepakatannya apa ya? Oh, lari mengelilingi lapangan. Oh, itu konsekuensinya, silahkan praktekkan Bapak Ibu. Gitu ya, Bapak Ibu paham ya? Jadi kalau yang bagus itu konsekuensi hasil dari tanggung jawab anak atas kesepakatan yang telah disepakati secara bersama-sama di dalam kelas. Artinya keyakinan kelas itu juga bisa disertai dengan sanksi-sanksi. Betul. Gitu. Keyakinannya tidak, tapi pas di peraturannya Pak. Oh. Peraturan melahirkan keyakinan, keyakinan melahirkan lingkungan, lingkungan melahirkan budaya. Iya. Oke, sip. Jadi konsekuensi itu adanya di peraturan. Gitu konsekuensinya adalah apa? Sip, silahkan Pak. Seterusnya, nah Bapak itu tadi nanya apa sih hukuman sama konsekuensi bedanya ya? Tadi saya sudah menjelaskan, tapi inilah sekilas perbedaan, gitu ya tentang bedanya hukuman dengan konsekuensi. Anak menghargai, kalau konsekuensi anak menghargai, karena kan kesadaran sendiri. Tapi kalau hukuman benci, siapa sih itu ya? Mau kesiswaan kita kayak itu. Ya memang. Sebenarnya secara general bisa loh. Misalnya ketika pada saat upacara kita bikin ibu kepala sekolah kita kan membuat namanya kesepakatan tuh. Itu nanti menjadi bukan hukuman, tidak menjadi paksaan, tapi adalah stimulus tanggapan atas sesuatu yang kita langgar. Gitu. Paham ya Bapak Ibu bedanya ya? Sip, lanjut. Kita teruskan dulu nanti boleh kalau ada yang bertanya. Kemudian, nah identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana pemecahan solusinya, baik dari hukuman maupun dari konsekuensi. Siap? Diteruskan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini silakan Pak. Bapak Ibu lihat. Bertahan hidup. Anak-anak kita itu harus disiapkan anak-anak yang tangguh, bisa bertahan. Oh kalau saya mah ya bukur ya. Anak saya sudah diwariskan Pak 5 rumah, anak 5. Tapi kan kita tidak begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana dia siap bertahan hidup? Maka berikan satu penguasaan dia. Dia harus bisa berkuat. Kebebasan dia, kesenangan dia, dan kasih sayang dia supaya dia bisa bertahan hidup menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Siap diteruskan Pak. Terus 5 posisi kontrol. Tadi saya sudah menyinggung ya sedikit. Nah ini Bapak Ibu tadi bingung ya, mana yang manajer, pemantau, teman, pembuat orang merasa bersalah, penghukum. Coba saya mau, misalnya saya kasih contoh ya. Nak, kalau kamu melakukan itu, nanti ibu dipanggil kepala sekolah loh nak. Tipe yang mana tuh guru saya? Saya buat orang merasa bersalah. Betul. Ada yang suka begitu nggak? Nah tolong kerjakan dong nak. Nanti kalau nggak dikerjain ibu, bapak gitu. Jangan itu terendah kedua loh. Ini paling rendah, di menghukum paling rendah. Gitu. Kemudian kalau teman itu di tengah. Nah ini udah mulai penting nih pemantau. Ya. Kalau pemantau itu apa peraturannya dikasih tahu, menyesuaikan diri, empati kita muncul. Jadi anak oh iya nilai kebaikan ya silakan seperti itu. Nah kalau manajer, kenapa nggak mengerjakan tugasnya? Ibu bisa bantu tidak? Enak ya? Itu manajer. Jadi memberikan solusi, alternatif solusi gitu.
Seperti itu. Terakhir, dikuatkan tuh pribadinya. Saya tahu nak kamu itu pinter. Mungkin hari ini kamu nggak mengerjakan ya pelajaran Bapak. Tapi besok Bapak yakin deh, kamu tidak akan mengulangi lagi. Dikuatkan tuh si anak. Kayaknya. Tapi habis itu kata Pak Pur, nih 5 ya. Aduh. Oke, siap. Diteruskan Pak. Masih ada? Oke. Pertanyaan ya. Pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Tipe guru yang mana ini? Saya kecewa sekali. Salah kali. Orang Yang salah. Iya, yang kedua. Merasa bersalah. Bersalah. Saya kecewa. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ayolah, lakukan dong demi Bapak dan Ibu. Kedua, udah bisa ya Bapak Ibu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nak? Memantau. Kamu selalu yang paling terakhir ngumpulin tugas Bapak. Pertama. Hukuman nggak? Nyindir banget ya. Ya, Bapak Ibu. Coba jawabannya. Oke. Mudah-mudahan ada jawabannya ya. Tuh. Ya. Ini jawabannya Bapak Ibu. Benar semua? Benar. Ternyata seru ya. Sebagai guru zaman sekarang itu banyak teknik, banyak informasi yang harus banyak kita pahami ya. Siap, diteruskan. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai, manajer, memperbaikinya. Oke. Ini sebenarnya kuis ya, tapi kita lewatkan lah karena memang waktu juga. Silahkan Pak. Terakhir adalah segitiga restitusi tadi ya, mencari fokus terhadap masalah. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Menstabilkan identitas yang pertama. Kedua adalah validasi. Intinya gini, ini masalahnya identitas itu kan masalahnya apa sih? Ini masalahnya apa? Setelah itu divalidasi. Kan masalah itu inventarisir 1, 2, 3. Kemudian validasi. Setelah itu baru menjadi keyakinan. Gitu. Kalau bahasa kerennya adalah apa ya? Deteksi, identifikasi, dianalisis, deduksi, disimpulkan menjadi sebuah keyakinan. Deteksi dulu masalahnya apa sih? Kenapa anak terlambat terus ya? Kemudian deteksi, identifikasi ada apa ya? Kenapa ya? Dianalisis, oh iya ya, rupanya. Kemudian disimpulkan menjadi sebuah keyakinan. Atau di dalam segitiga restitusi adalah kesimpulan menjadi alternatif solusi pemecahan masalah, menjadi nilai. Siap diteruskan Pak? Guru berkata, ini menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi nak. Enak banget ya jadi guru zaman sekarang. Ini bahasa-bahasa begini kayaknya udah langka nih ya. Kita harus mulai munculkan kembali. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah kadang-kadang. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, diteruskan Pak. Nah itu tadi segitiga restitusi. Dan terakhir Bapak Ibu ini yang terakhir. Alhamdulillah ya, sebagai calon guru penggerak ini budaya positif yang coba dikembangkan di SMA Negeri 10. 1. Melaksanakan tata tertib sekolah. Kemudian kedua, cinta kebersihan dan lingkungan, dan sudah ada hasilnya juga ya sebenarnya. Ketiga, kejujuran. Keempat, religius. 5, kepedulian. 6, sifat toleransi. Dan terakhir adalah sikap nasionalis. Mungkin itu saja Pak Pur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya. Selanjutnya dikembalikan lagi sama Pak Pur. Oke, terima kasih Pak Soleh yang sudah mengeluarkan panjang lebar tentang budaya positif sekolah. Tadi disampaikan sebagai guru kita di mana, berada di mana penghukum, teman, atau sebagai manajer, pemantau sebagai manajer. Berat kali ya kalau sebagai manajer ya. Nah sekarang saatnya sesi tanya jawab untuk pemateri Pak Soleh. Silakan Mr. Samawi mau bertanya. Silakan. Kita kan fokus kepada kebutuhan anak, kebutuhan murid. Yang saya pikirkan
waktu awal-awal itu kata-kata kreativitas itu nongol. Tapi kenapa pas di budaya positifnya munculnya di poin berapakah itu? Karena nggak ada yang spesifik tertulis kalau sesuai visi misi sekolah ya ada kreativitasnya gitu. Nah di situ kenapa nggak tertulis? Baik, terima kasih. Yang saya maksud tadi sebetulnya bukan kreativitas, Mister, tapi adalah berkarakter. Nah, karakter itu ya nilai budaya, nilai-nilai positif itu kan karakter, menjadi bagian karakter si anak. Nah, kalau kreativitas itu maksudnya nanti ke dalam profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter satu, misalnya kreatif, kemudian berwawasan global dan seterusnya. Jadi ikut di situ. Jadi berkarakter ini karena kan budaya positif itu melahirkan karakter yang kuat dan positif. Gitu. Mister Cukup kayaknya ya. Oke. Berikutnya Bu Purwanti, ada yang mau ditanya? Bu Dede? Bu Siva? Bu Wulan? Cuma mau nanya ini Pak, bagaimana kita kiat-kiatnya ya? Kiat-kiat kita bisa menjadi guru yang manajer yang tadi seperti itu. Coba kiat-kiatnya harus seperti apa? Aduh, terima kasih. Sebenarnya begini, kita yakin bahwa guru itu adalah orang-orang yang luar biasa. Yang kata Kak Hayadi itu adalah pilihan jalan hidup yang bisa memberikan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu kan harus kita aplikasikan kepada siapa? Murid kita. Gitu, bahwa misalnya empati kita menjadi bagian dia, seperti itu, kiat-kiatnya seperti itu. Jadi saya punya keyakinan bahwa setiap individu kita sebagai guru punya cara masing-masing, metode masing-masing, menjadi manajer masing-masing, gitu. Patokannya, indikatornya kan tadi sudah disebutkan ya. Misalnya tadi salah satunya ya menanamkan dalam diri kita itu menjadi bagian dia, seolah-olah menjadi dia, tidak membuat si anak itu posisi merasa bersalah kepada kita dan sebagainya. Selalu bertanya kenapa melakukan hal seperti itu misalnya. Gitu, contohnya ya, kecil saja. Boleh menambahkan? Boleh, silakan. Menurut saya langkah paling gampang, paling kecil, tapi susah kita laksanakan adalah mendengar. Artinya mendengar untuk tahu, bukan mendengar untuk mencari salah. Itu katanya kayaknya ujungnya berat juga dilaksanakan karena otoriter kita. Menurut saya, jadi pertama adalah mau mendengar. Oke, boleh tepuk tangannya buat Mister ya. Ya, terima kasih Mister, betul sekali. Itu hikmahnya memang salah satu poin kita sebagai seorang guru, kecenderungannya kurang bisa mendengar apa yang anak mau, anak inginkan, anak rasakan gitu ya. Mungkin bahwa anak itu ketika melakukan apapun itu dari anak itu ada alasan, ada tujuan, dan kita kalau mau mendengar tentu menjadi ada alternatif solusi pemecahan dari yang anak lakukan tadi. Seperti itu. Terima kasih ya Mister ya. Siap? Berikutnya Ibu Pauswatika mungkin. Oke. Sudah cukup. Ya, terakhir Pak Pur, mohon izin saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak ke rekan-rekan, guru-guru hebat, guru-guru luar biasa dari SMA Negeri 10 Tangerang. Pada hakikatnya adalah menjadi guru itu panggilan jiwa kita, bahwa yang kita lakukan adalah demi anak-anak bangsa kita. Bagaimana kita bisa menjadi guru yang berpihak terhadap murid. Begitu, itu saja poin pentingnya hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang disampaikan. Tidak bermaksud saya menggurui, tetapi adalah ini bagian dari proses untuk memberikan sharing informasi kaitannya dengan budaya positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Soleh, terima kasih rekan-rekan semuanya. Demikian IHT Pengembasan Budaya Positif di SMA Negeri 10 Tangerang. Sudah panjang lebar tadi dijelaskan dan bisa kita simpulkan. Tadi saya garis bawah tentang guru sebagai manajer. Salah satunya hal yang sangat penting adalah kita mau mendengar. Dengan mendengar anak, pasti kita akan tahu kebutuhan yang diinginkan oleh anak. Terima kasih untuk semuanya. Boleh aplaus untuk Pak Soleh. Oke, dan saya
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismindari, guru sosiologi di SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Alhamdulillah kemarin setelah kita mengikuti in-house training dalam rangka kegiatan CGP Calon Guru Penggerak SMA Negeri 10 atas nama Bapak Soleh SPD dengan tema untuk meningkatkan atau pemberdayaan atau pengimbasan tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 10. Alhamdulillah bisa memberikan ilmu, wacana, kemudian inovasi dan kreativitas bagaimana mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah yang nantinya akan bisa dilanjutkan di lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya pengimbasan tersebut tentunya akan menyamakan persepsi antara guru, siswa, dan semua lini yang ada di sekolah supaya budaya positif itu bisa terwujud dengan baik dan membentuk akhlak yang mulia. Terima kasih atas perhatiannya, selalu semangat buat calon guru penggerak yang lainnya dan selalu semangat, sehat selalu untuk Pak Soleh. Mudah-mudahan sukses dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga bisa memberikan atau menularkan ilmu-ilmu kepada guru yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.